Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Antano Yuni. Saya ingin menjelaskan tentang parallel processing MPI dan HADOP. Yang pertama ada pengertian dari parallel processing, yaitu menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Tetapi pada prakteknya, seringkali sulit membagi program sehingga dapat dieksekusi oleh CPU yang berbeda-beda tanpa berkaitan di antaranya. Konsep paralel itu sendiri dapat ditinjau dari aspek desain mesin paralel, perkembangan bahasa pemrograman paralel, atau dari aspek pembangunan dan analisis algoritma paralel processing. Parallel processing menggunakan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan, dengan tujuannya untuk meningkatkan performa komputasi. Selanjutnya, komputasi paralel adalah salah satu teknik melakukan komputasi secara bersamaan dengan memanfaatkan beberapa komputer secara bersamaan. Komputasi paralel membutuhkan yang pertama yaitu algoritma, yang kedua bahasa pemrograman, yang ketiga kompiler. Arsitektur dari paralel. Yang pertama ada single instruction single data atau SISD. Komputer ini memiliki hanya satu prosesor dan satu instruksi yang dieksekusi secara serial. Komputer ini adalah tipe komputer konvensional. Menurut mereka, tipe komputer ini tidak ada dalam praktik komputer paralel karena bahkan mainframe pun tidak lagi menggunakan satu prosesor. Yang kedua ada SIMD, yaitu komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor, tapi hanya mengeksekusi satu instruksi secara paralel pada data yang berbeda pada level lock step. Komputer vektor adalah salah satu komputer paralel yang digunakan pada arsitektur SIMD. Yang ketiga ada MISD, yaitu teorinya komputer ini memiliki satu prosesor dan mengeksekusinya beberapa instruksi secara paralel. Tetapi praktiknya tidak ada komputer yang digunakan dengan arsitektur ini karena sistemnya tidak mudah dipahami. Sampai saat ini belum ada komputer yang menggunakan model MISD. Yang terakhir ada MIMD, yaitu multi-instruction, multi-data. Komputer ini memiliki lebih dari satu prosesor dan mengeksekusinya lebih dari satu instruksi secara paralel. Tapi komputer ini yang paling banyak digunakan untuk membangun komputer paralel, bahkan banyak superkomputer yang menerapkan arsitektur ini. Selanjutnya ada PVM, yaitu Parallel Virtual Machine. PVM adalah praktik software yang mendukung pengiriman pesan untuk komputasi paralel atau komputer. PVM dapat berjalan berbagai macam variasi Unix ataupun Windows dan telah portable untuk banyak arsitektur seperti PC, workstation, multiprocessor, dan superkomputer. Selanjutnya ada MPI, Machine Specifying Interface, sebuah standar pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan secara paralel dengan spesifikasi library pemrograman untuk meneruskan pesan atau message processing yang diajukan sebagai standar oleh berbagai komite dari vendor pelaksanaan dan pemakaian. MPI menyediakan fungsi-fungsi untuk menukarkan antar pesan. Kegunaan dari MPI. Kemampuan MPI digunakan untuk menginterpretasi bahwa program pemrograman matrik, kemampuan dinamik linking dari bahasa tersebut. Fungsi library dari pakai MPI dapat digunakan dengan dynamic
extension dengan cara menghubungkan bahasa pemrograman tersebut dengan bahasa C, bahasa C++, atau Fortran. Hal ini telah dilakukan untuk menciptakan toolbox MPI, MPITB untuk kebutuhan MATLAB dan bahasa pemrograman GNU, Octave, dan Fernandez-Baldomero. Kegunaan lain dari MPI. Yang pertama, menulis kode paralel secara portable. Yang kedua, mendapatkan performa yang tinggi dalam pemrograman paralel. Yang ketiga, menghadapi permasalahan yang melibatkan hubungan data irregular atau dinamis yang tidak begitu cocok dengan model data paralel. Terus implementasi MPI. MPI CH2 adalah implementasi Message Passing Interface. MPI merupakan standar spesifikasi library untuk program message passing yang digunakan sebagai standar vendor implementer dan user. Selanjutnya kita bahas tentang Hadoop. Hadoop adalah platform yang menggambarkan semacam hardware arsitektur perangkat keras atau software framework, kerangka kerja perangkat lunak, termasuk kerangka kerja aplikasi, yang memungkinkan perangkat lunak dapat berjalan. Ciri khas dari platform merupakan arsitektur komputer, sistem operasi, bahasa pemrograman, dan runtime libraries atau GUI yang terkait. Hadoop Distribute File System dikembangkan menggunakan desain sistem file yang terdistribusi. Tidak seperti sistem terdistribusi HDFS, sangat fault toleran yang dirancang menggunakan hardware low cost. Dalam arti lainnya, Hadoop adalah software platform perangkat lunak sebagai analytic engine yang memungkinkan seseorang dengan mudah untuk melakukan pembuatan penulisan seperti write dan menjalankan run, aplikasi yang memproses data dalam jumlah besar. Inti dari Hadoop terdiri dari dua komponen utama, yaitu penyimpanan, yang kedua pemrosesan. Penyimpanan ada framework untuk mendistribusi data ke cluster supaya bisa scalable dan cepat. Pemrosesan ada map reduce framework untuk memproses data dengan cara handal, reliable, dan cepat. Terakhir ada infrastruktur untuk bekerja termasuk dengan file system dan bantuan administrasi. Yang kedua job scheduling dan monitoring. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.